Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2E dari kelas 4E Akuntansi ingin mempresentasikan materi tentang Cost Behavior Analysis. Next. Yang beranggotakan saya sendiri Nida Isra dengan NPM 022120120146. Lalu ada Elenta Deborah dengan NPM 022120120147. Lalu ada Adama Bimanyu dengan NPM 0221200159. Yang pertama ada konsep dasar. Di sini ada konsep dasar fixed cost, variable cost, dan semi variable. Arti fixed cost itu sendiri adalah biaya yang tidak berubah seiring dengan kenaikan atau penurunan jumlah barang atau jasa yang diproduksi atau dijual. Biaya tetap merupakan biaya yang harus dibayar oleh perusahaan, terlepas dari aktivitas bisnis tertentu. Jenis fixed cost ada dua. Yang pertama, discretionary fixed cost dan committed fixed cost. Discretionary fixed cost yaitu biaya tetap yang rutin perusahaan keluarkan, terlepas dari frekuensi kegiatan usaha yang dijalankannya. Contohnya riset, biaya iklan, dan pelatihan manajerial karyawan. Yang kedua ada committed fixed cost, yaitu biaya tetap yang monoton. Atau nominalnya tidak berubah dalam jangka pendek, contohnya asuransi dan sewa tempat. Lalu di sini ada contoh dari fixed cost. Next. Pertama ada depresiasi. Depresiasi adalah biaya tetap karena dikeluarkan dengan nilai yang sama selama umur aset dan nominalnya tidak bervariasi. Yang kedua ada amortisasi. Amortisasi digunakan untuk menurunkan nilai biaya aset tidak berwujud untuk beberapa waktu atau pembayaran utang secara berkala. Di sini ada asuransi. Asuransi adalah premi berkala yang dibayarkan berdasarkan kesepakatan polis. Lalu bayar sewa. Sewa yang dibayarkan untuk ruang yang digunakan untuk menjalankan bisnis adalah biaya tetap. Next. Lalu beban bunga. Beban bunga terhadap setiap pinjaman seperti obligasi, pinjaman, hutang yang dapat dikonversi, atau jalur kredit dari bank dan lembaga keuangan. Lalu pajak properti. Pemerintah mengenakan pajak properti pada bisnis dan itu adalah biaya tetap berdasarkan total biaya asetnya. Lalu gaji. Gaji karyawan perusahaan setiap bulan tetap dan dapat dianggap sebagai contoh biaya tetap. Lalu penyewaan peralatan. Penyewaan peralatan yang digunakan untuk waktu yang lama di berbagai unit produksi. Dan sewa dibayar untuk peralatan bersifat tetap dan menimbulkan biaya tetap. Next. Lalu ada variable cost. Variable cost yaitu biaya perusahaan yang berubah sebanding dengan hasil produksi. Variable cost naik atau turun tergantung pada volume produksi perusahaan. Mereka naik seiring dengan peningkatan dan turunan seiring dengan penurunan produksi. Contoh variable cost adalah biaya bahan baku dan pengemasan. Next. Jenis variable cost. Yang pertama, engineered variable cost, yaitu biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu atau biaya yang mempunyai hubungan erat dan nyata antara masukan dan keluarannya. Contohnya biaya bahan baku. Yang kedua, discretionary variable cost, yaitu biaya yang jumlah totalnya sebanding dengan perubahan volume kegiatan sebagai akibat dari kebijakan atau keputusan manajemen. Contohnya biaya iklan yang ditetapkan oleh manajemen. Selanjutnya oleh Adam. Kelebihan dan kekurangan variable cost. Kelebihannya yang pertama dapat menentukan pengambilan informasi jangka pendek, yang kedua dapat merencanakan laba jangka pendek, dan yang terakhir dapat mengendalikan biaya. Kekurangannya yang pertama, biasanya dalam menerapkannya akan sangat kesulitan dalam membagi elemen antara biaya variabel dan biaya tetap. Yang kedua, biasanya dalam membagi sifat elemen, biaya variabel, dan biaya tetap akan terasa sulit dilakukan pada variable costing dalam menentukan biaya. Yang ketiga, untuk pihak manajemen sangat penting ketika tetap harus melakukan pelaporan keuangan laba rugi untuk keperluan eksternal. Semi variabel. Suatu biaya yang memiliki elemen biaya tetap, namun memiliki biaya variabel di dalamnya.
elemen ini merupakan jumlah biaya minimum untuk dapat menyediakan jasa, sedangkan pada elemen variable cost adalah suatu bagian yang dipengaruhi oleh volume kegiatan. Yang termasuk biaya semi variabel, yang pertama biaya pemeliharaan mesin dan interaksi, yang kedua biaya listrik, telepon, dan air, yang ketiga biaya pengolahan bahan baku dan persediaan, dan yang terakhir keempat biaya asuransi kecelakaan. Next, menjelaskan dan memisahkan semi variable cost. Next, biaya semi variable adalah biaya yang totalnya berubah secara tidak proporsional seiring dengan perubahan output driver aktivitas, dan biaya per unitnya berubah berbanding terbalik dengan perubahan output driver aktivitas, dan di dalamnya terkandung unsur tetap serta memperlihatkan relator tetap dan variabel. Next, tidak di biaya tetap dan biaya variabel tersebut perlu dilakukan. Hal ini disebabkan oleh karena anggaran variabel tersebut akan disusun untuk berbagai macam tingkat kapasitas yang dapat diselenggarakan di dalam perusahaan. Pemisahan semi variable cost. Berikut beberapa metode yang dapat digunakan untuk memisahkan unsur tetap dan variabel. Next, metode perkiraan langsung. Metode perkiraan langsung hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu, di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Berikut ini beberapa keadaan yang secara umum di mana perkiraan langsung layak digunakan, yaitu yang pertama, suatu bagian baru saja didirikan sehingga data historis biaya di bagian tersebut tidak tersedia atau tidak memadai. Yang kedua, dilakukannya kegiatan yang tidak rutin yang dapat menimbulkan biaya yang cukup besar pada perusahaan. Ketiga, mulai dipakaian mesin baru sehingga perusahaan bekerja dengan kapasitas baru. Yang keempat, terjadi perubahan pada metode produksi. Yang kelima, terjadi perubahan-perubahan manajemen yang mungkin dapat mempengaruhi pola biaya. Metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah sebelumnya memiliki dua titik yang akan digunakan untuk menghitung parameter F dan V. Secara spesifik, metode menggunakan titik tinggi dan rendah. Titik tinggi didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan tinggi. Titik rendah didefinisikan sebagai titik yang mempunyai tingkat kegiatan terendah. Namun metode tinggi karena tidak baik metode yang lain, karena metode ini juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, titik tinggi dan titik rendah seiring sebagai apa yang disebut di luar garis. Mereka mungkin mewakili hubungan biaya kegiatan yang tidak pas. Jika demikian, formula biaya yang dihitung menggunakan dua titik ini tidak mewakili apa yang biasanya terjadi. Yang kedua, jika titik ini bukan di luar garis, pasangan titik lainnya jelas lebih mewakili. Selanjutnya akan dibacakan oleh Deborah. Selanjutnya metode diagram pencar. Yang pertama kali harus dilakukan dalam metode diagram pencar adalah mengumpulkan data dari sejumlah biaya masa lalu pada berbagai tingkat kegiatan. Selanjutnya ada metode kolerasi. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik kolerasi. Fungsi matematis dibuat berdasarkan analisis hubungan antara dua variabel, yaitu variabel Y yang mewakili biaya dan variabel X yang mewakili satuan kegiatan. Selanjutnya ada metode matematis. Metode pemisahan biaya dengan menggunakan konsep matematika di mana Y sama dengan A tambah BX. Y mewakili jumlah biaya dan X mewakili volume kegiatan. A mewakili biaya tetap dan B mewakili variabel per unit. Penyusunan fungsi matematis dilakukan dengan memperhatikan sifat dan karakteristik biaya. Selanjutnya ada estimasi biaya berdasarkan sifat biaya. Dalam metode biaya biasanya diketahui bahwa
terdapat dua pendekatan yang bisa digunakan untuk menghitung perilaku biaya, yakni dengan menggunakan metode titik tinggi dan terendah, metode biaya terjaga, metode kuadratik terkecil. Berikut ini penjelasan tentang tiga metode tersebut. Yang pertama ada metode titik tinggi dan terendah. Untuk bisa memperkirakan fungsi biaya, maka analisis biaya di dalamnya harus bisa dilakukan dengan cara tingkat kegiatan yang paling tinggi nilainya, yang mana cara tersebut akan dibandingkan tingkat kegiatan terendah di masa lalu. Oleh karena itu, selisih yang ada pada biaya ini akan termasuk ke dalam suatu biaya variabel. Yang kedua ada metode biaya terjaga. Di metode biaya terjaga ini, metode yang dilakukan dalam hal ini akan memanfaatkan perhitungan pada biaya yang tetap harus dikeluarkan. Meskipun perusahaan tutup sementara waktu, namun produknya harus disamakan dengan nol atau tidak ada sama sekali. Yang terakhir ada metode kuadrat terkecil. Untuk menggunakan metode ini, diperlukan hubungan antara biaya dengan volume aktivitas. Dalam hal ini juga akan terbentuk garis lurus dengan adanya persamaan garis regresi Y sama dengan A tambah BX. Sehingga pada huruf Y akan diartikan sebagai variabel tidak bebas dengan yang perubahan di dalamnya akan ditentukan oleh perubahan variabel X, yakni variabel bebas. Demikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.